sebenarnya kita seperti yang sudah seperti yang kita pernah sampaikan sebenarnya. Bagaimana kerja kawan-kawan di lapangan ini didokumentasikan dengan baik, kemudian didistribusikan dengan baik, maka itu akan menjadi catatan portofolio dari kawan-kawan yang tidak bisa terelakkan. Ibarat kata, orang tidak bisa mengelak bahwa seorang Panudi umpamanya atau seorang Nur Afriwal atau seorang LC atau seorang Gunawan atau seorang Mursid itu memang benar-benar sebagai tenaga pendamping profesional yang kemudian memberikan pendampingan dan memberikan kerja-kerja yang profesional dalam konteks sesuai dengan tugasnya. Nah, ini kan mungkin kawan-kawan sudah melakukan itu dalam konteks perintah tugas. Tetapi bahwa laporan-laporan yang dilakukan kawan-kawan ini kan pada akhirnya hanya untuk keperluan internal. Orang tidak tahu kerjanya Panudi karena Panudi tidak pernah bercerita keluar selain membuat laporan di DRT. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, ini kan sungguh sangat disayangkan manakala temuan-temuan atau kerja-kerja baik dari Panudi ini tidak dipublikasikan atau tidak didokumentasikan secara digital. Dan untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan itu sebenarnya cukup dengan waktu 15 menit dalam satu hari itu sudah cukup untuk membuat kumpulan catatan perjalanan yang kemudian itu bisa menjadi satu portofolio. Wah, apa bener 15 menit. Jangan-jangan malah menghabiskan waktu yang lama untuk urusan membuat catatan. Bayangkan Mas Panudi dan kawan-kawan ini seminggu cukup bikin satu artikel. Artinya kan malah seminggu cuma menyiapkan waktu 15 menit untuk kemudian membuat catatan yang itu meningkatkan profesionalitas kawan-kawan karena punya portofolio. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita lihat itu tadi kita 7.20 kita mulai ini 7.35 berarti 15 menit. 15 menit udah jadi Mas. Materi atau konten-kontennya disiapkan, ya kan? Konten-kontennya disiapkan, catatan-catatannya disiapkan, tinggal kemudian bikin perintah ke GPT. Selesai, sesimpel itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa eh, pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema atau topik yaitu sehari 15 menit membangun portofolio TPP melalui dokumen digital. Gimana caranya? Ini saya kira eh, Pak Dikoco yang passionnya ya ini yang terkait dengan hal ini. Saya kira kawan-kawan nanti bisa menyimak baik itu dari kawan-kawan tenaga pendamping profesional atau mungkin juga kawan-kawan perangkat desa atau perangkat daerah maupun direktur BUMDes atau pengurus koperasi desa. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Waalaikumsalam Mas Paludi. Mana suasana Jakarta ini? Jakarta damai. Damai-damai aja Mas. Cuma aku rada ngantuk karena tadi baru berangkat tidur jam 3. Halo Mas, yuk. Ya, ya, kalau suasana Solo sekitarnya saya kira ini eh, musim kering, namun atau musim kemarau, namun bagi kawan-kawan yang eh, irigasi teknis, saya kira kawan-kawan petani juga ya bercocok tanam masih bagi yang ada hujan, ada yang pola hijau, yang jelas apakah jagung, apakah kacang
panjang atau yang lain-lain. Kalau UMKM saya kira sini juga cukup semarak kaitannya dengan UMKM. Ya, topik pada pagi hari ini adalah sehari 15 menit membangun portofolio TPP melalui domain digital. Gimana caranya? Kira-kira seperti apa ini Pak Dikoco? Kami persilahkan Pak Di. Terima kasih Mas Paludi. Jadi sebenarnya kita kita seperti yang sudah seperti yang kita pernah sampaikan sebenarnya. Bagaimana kerja kawan-kawan di lapangan ini didokumentasikan dengan baik, kemudian didistribusikan dengan baik, maka itu akan menjadi catatan portofolio dari kawan-kawan yang tidak bisa terelakkan. Ibarat kata, orang tidak bisa mengelak bahwa seorang Panudi umpamanya atau seorang Nur Afriwal atau seorang LC atau seorang Gunawan atau seorang Mursid itu memang benar-benar sebagai tenaga pendamping profesional yang kemudian memberikan pendampingan dan memberikan kerja-kerja yang profesional dalam konteks sesuai dengan tugasnya. Nah ini kan mungkin kawan-kawan sudah melakukan itu dalam konteks perintah tugas. Tetapi bahwa laporan-laporan yang dilakukan kawan-kawan ini kan pada akhirnya hanya untuk keperluan internal. Orang tidak tahu kerjanya Panudi karena Panudi tidak pernah bercerita keluar selain membuat laporan di DRP. Kan kira-kira kayak gitu. Nah ini kan sungguh sangat disayangkan. Manakala temuan-temuan atau kerja-kerja baik dari Panudi ini tidak dipublikasikan atau tidak didokumentasikan secara digital. Dan untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan itu sebenarnya cukup dengan waktu 15 menit dalam satu hari itu sudah cukup untuk membuat kumpulan catatan perjalanan yang kemudian itu bisa menjadi satu portofolio. Jadi saya sampaikan umpamanya kalau kawan-kawan melihat channel YouTube saya, yang channel YouTube pribadi saya, maka di situ ada data-data atau dokumen-dokumen yang tidak bisa terelakkan bahwa Suryo Koco ini juga aktif dalam konteks apa komunitas perokok umpamanya karena di dalam channel YouTube saya ada playlist tentang kegiatan-kegiatan saya terkait dengan isu-isu tembakau. Jadi pada saat saya melakukan wawancara dengan radio dan seterusnya, saya minta dokumennya untuk kemudian saya jadikan konten di channel YouTube. Akhirnya tidak bisa terelakkan bahwa pemikiran atau apa-apa yang saya lakukan itu kemudian orang bisa melihat itu secara nyata dan ini tidak perlu ada biaya. Ibarat kata, ya ini cara yang gratis, nggak perlu kemudian menyiapkan anggaran khusus untuk itu dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Manuji yang ingin saya sampaikan. Dan 15 menit itu caranya seperti apa? Nanti akan kita praktekkan salah satu caranya. Saya izin untuk share screen ya Mas Panudi ya, karena kebetulan saya sudah siapkan materinya. Oke ya, jadi bagaimana ini salah satu contoh Mas Panudi yang saya buat ketika kemudian cara membuat presentasi yang kemudian cukup menarik dengan ide-ide atau pemikiran-pemikiran kita yang sudah ada itu dibuat materi presentasi seperti ini yang kemudian itu dibantu dengan alat AI yaitu dengan notebook LM kita bisa membuat materi presentasi dengan cepat selama kita memang punya ide gagasannya. Jadi di sini kita lihat bahwa di presentasi ini dari keringat lapangan menjadi jejak digital permanen. Jadi ini bagaimana membangun ekosistem portofolio digital untuk tenaga pendamping profesional melalui Kompasiana dan TV Desa. Jadi Mas Panudi, setiap kegiatan pendampingan itu adalah
aset profesional. Setiap apa yang dilakukan kawan-kawan ini adalah catatan yang harus disimpan rapi, yang kemudian itu menjadi aset dari kawan-kawan sebagai catatan melengkapi portofolio atau rekam jejak yang kawan-kawan miliki. Jadi visi utama dari agenda ini adalah setiap kegiatan pendampingan di desa bukan sekedar tugas yang hilang di telan waktu, melainkan sumber pengetahuan yang bernilai, bahan publikasi nasional, dan fondasi portofolio digital. Ini artinya apa? Bahwa setiap kegiatan kalau dilakukan pencatatan dan kemudian didokumentasikan jadi satu artikel atau tulisan, maka ini akan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Jadi seperti yang dilakukan Mas Parudi umpamanya ketika melakukan apa pendampingan dengan teman-teman BUMDes yang kemudian ada ide dari BUMDes itu, dana dana dari BUMDes itu dipakai untuk pembangunan gedung serbaguna umpamanya seperti yang Mas Parudi sempat ceritakan. Ini kan sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk orang, desa-desa yang lain, tetapi itu nggak mungkin jadi inspirasi manakala itu tidak pernah dipublikasikan, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian mengapa jejak digital ini menentukan masa depan karir? Jadi Mas Panudi, salah satu yang kemudian orang akan melihat adalah ketika kemudian mereka melihat apa catatan digital. Jadi kalau catatan digital ini kan lebih pada orang ketika menanyakan Panudi ini siapa dan seterusnya, dia nggak perlu tahu, nggak perlu cari tahu ke Panudi langsung, tidak perlu tanya ke teman-temannya Panudi, dia mencari di Google atau dia tanya di GPT akan keluar nama Panudi itu siapa dan rekam jejaknya seperti apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena informasi-informasi yang dilakukan oleh Panudi atau kegiatan yang dilakukan oleh Panudi ini dipublikasikan menggunakan media-media digital yang ada. Ini bagian pentingnya. Coba kita bandingkan ketika pendampingan tradisional atau konvensional dengan pendampingan yang terintegrasi dengan digital. Bukti kerja tidak terlihat. Apa yang dilakukan oleh seorang panudi, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, ini tidak terlihat bukti-bukti kegiatannya. Kenapa? Karena hanya masuk di DRP, dan DRP tidak akan pernah dipublikasikan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ketika kemudian kita melakukan integrasi dengan digital, maka jejak digital permanen itu dapat diakses kapan saja. Jadi kawan-kawan bisa melihat kalau kata di Google, mama kawan-kawan mengetik nama Suryo Koco Suryo Putro, di situ akan kelihatan loh Suryo Koco Suryo Putro itu ngapain aja itu lebih pada apa yang dilakukan dan dipublikasikan di digital. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai orang menulis namanya siapa, tenaga pendamping profesional, dan dilacak di Google atau ditanyakan ke GPT nggak pernah ada data kawan-kawan. Artinya, walaupun kawan-kawan kerja dengan bagus, maka itu tidak akan terlihat. Ini ketika kita tidak mengintegrasikan dengan digital. Kemudian yang kedua adalah tentang dampak dan jangkauan. Ketika bicara apa yang dikerjakan kawan-kawan, maka kemudian terbatas di desa itu aja. Panudi akan dikenal di desa itu sebagai orang yang bisa diajak diskusi, bisa membantu teman-teman BUMDes dan seterusnya. Tetapi kemudian tidak pernah ada cerita di luar desa itu atau di luar dari kelompok-kelompok yang didampingi. Nah, ketika kemudian ini diintegrasikan dengan digital, maka apa yang dilakukan oleh Panudi atau apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini menjadi inspirasi untuk jadi rujukan dari ribuan desa di seluruh Indonesia. Ini kan sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan. Jadi jariah pengetahuan atau kalau kita bahasa di bahasa spiritual atau dalam bahasa religinya, apa yang disampaikan ke teman-teman ketika itu sebagai satu inspirasi, sebagai sumber ilmu, maka itu akan memberikan memberikan amal baik yang tidak akan putus-putusnya.
Kira-kira seperti itu. Tapi kita lebih bicara pada yang apa yang ada di agenda-agenda kita. Kita mungkin tidak terlalu jauh ke sana. Tapi yang jelas bahwa apa-apa yang dilakukan yang tidak terintegrasi dengan digital itu sulit diukur dan sulit dibuktikan secara objektif. Artinya butuh waktu. Panudi harus membuat taruh kata nih ketika kemudian akan istirahat untuk tidak lagi menjadi TPP. Apa yang sudah dilakukan selama kerja menjadi TPP itu sulit untuk dibuktikan secara objektivitas masyarakat itu akan sulit. Tapi ketika data-data itu kemudian diintegrasikan di digital, maka itu bisa menjadi portofolio. Mas Panudi bisa melihat bahwa benar Suryo Koco ini melakukan pendampingan kepala desa perangkat desa. Buktinya apa? Buktinya di channel YouTube-nya Suryo Koco ada wawancara ketika ada aksi itu kemudian kita diminta bicara di salah satu stasiun televisi umpamanya. Dan saya meminta dokumen itu, Mas. Saya meminta dokumen itu saya upload di channel YouTube saya. Kenapa? Karena kalau saya upload di channel YouTube saya, sudah dipastikan filenya nggak akan hilang. Kalau kemudian tidak diupload di channel YouTube pribadi, ada kemungkinan YouTube channel YouTube-nya akan hilang dan seterusnya, atau datanya akan terhapus dan seterusnya. Ini salah satu pembelajaran kita tentang channel TV desa umpamanya. Itu kemarin ada masalah dan per hari ini sudah tidak bisa diakses. Artinya apa? Semua dokumen yang ada di sana hilang. Semua file-file konten yang ada di sana hilang. Nah, ini kan akan menjadi kerugian besar manakala kawan-kawan ini sempat ada di program kita dan kemudian tidak sempat menyimpan datanya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini bagian yang kita sampaikan tentang bagaimana ini juga bisa menjadi bagian dari karir kawan-kawan karena punya portofolio. Jadi ketika kemudian apa yang Anda lakukan, apa yang sudah Anda lakukan dan seterusnya itu tinggal dilihat dari catatan-catatan media sosial kita, catatan-catatan dari akun-akun yang kita punya dan itu akan kemudian terdeteksi dengan baik dan itu ketika dibutuhkan salahnya. Nah, kemudian ada di presentasi ini ada 3 fase transformasi ekosistem portofolio digital. Nah, ini memang bahasanya kayak apa sih kok kemudian ekosistem portofolio digital dan seterusnya. Nah ini kita coba melihat Mas Panudi, satu fase pertama adalah mendigitalkan kegiatan lapangan. Jadi kegiatan kawan-kawan ini dibuat catatan, kemudian dijadikan artikel, upload lah itu apa eh, di Kompasiana. Kenapa saya merekomendasikan Kompasiana? Karena di Kompasiana saya punya pengalaman, saya punya artikel yang sudah cukup lama sampai sekarang juga belum belum hilang atau tidak hilang. Nah kemudian ketika kemudian jadi artikel, maka kemudian ini di TV Desa ada program sekarang baca cerita Kompasiana Desa. Jadi kita akan pilih cerita-cerita yang menarik atau dikurasi, kemudian kita upload di media kita dengan cara yang berbeda. Artinya kawan-kawan cukup menulis artikel, dari artikel itu kemudian kita jadikan konten. Apakah kemudian aku itu kan kontennya untuk TV Desa? Ya, tetapi bahwa konten itu tinggal di-download dan kemudian di-re-upload di channel kawan-kawan, itu nggak ada isu. Nah, ketika kemudian bahasanya, kalau di-re-upload di kita nanti nggak bisa dimonetize dan seterusnya di channel YouTube kawan-kawan umpamanya. Saya pastikan bahwa channel YouTube kawan-kawan ini agendanya adalah agenda membuat catatan dari agenda kawan-kawan. Jangan kemudian membuat channel agendanya untuk monetize atau untuk cari iklan dan seterusnya. Ini lebih pada
kita membuat buku catatan harian dengan format yang berbeda. Kalau dulu kita punya buku dicatat tiap hari, di bukunya ada pensil, ada full pen gitu kan, untuk kemudian kita mencatat. Sekarang alat kita adalah digital. Nah, ketika sudah ada kontennya, sudah ada artikelnya, ini kita bisa sebarkan ke aneka platform. Jadi disinilah ketika kemudian kawan-kawan taruh kata nih, ada yang punya akun LinkedIn, umpamanya. Nah, itu setiap ada aja, kemudian dikasih linknya di LinkedIn, sehingga kemudian orang-orang yang ada di lingkungan di media sosial LinkedIn itu bisa melihat catatan kawan-kawan. Bisa jadi kemudian yang punya Facebook itu kemudian dibuatlah di-share-lah di Facebooknya, sehingga Facebook akan mencatat perjalanan kawan-kawan dan seterusnya. Dan banyak platform yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kalau kemudian seneng juga bikin punya akun TikTok umpamanya, ya bisa saja dengan kemudian cukup membuat satu gambar atau apa, kemudian dibikin untuk kemudian upload di TikTok dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian sampai di fase 3 ini adalah kapitalisasi profesional. Artinya ketika data-data dokumen itu kemudian ada digital, maka kemudian ini akan bisa menjadi portofolio yang dibuat dalam digital, yang itu membangun reputasi. Nah, sebelum ke yang bagian-bagian ini, ada bagian lain yang mungkin perlu kemudian diantisipasi oleh kawan-kawan dengan menyimpan dokumen-dokumen. Taruh kata nih, ketika membuat artikel di Kompasiana, maka filenya itu kemudian dalam format Word atau apa, itu disimpan di Google Drive. Jadi di Google Drive kan kita bisa menyimpan banyak hal di situ. Mau artikel dalam bentuk teks, dalam bentuk audio, atau dalam bentuk video, itu bisa disimpan di Google Drive. Padahal di Google Drive kan bayar, ya bayar untuk kemudian yang kapasitas-kapasitas besar. Tapi kalau belum butuh kapasitas besar, sebenarnya kan masih bisa menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Google Drive. Dan kemudian kalau toh mungkin berbayar, ya angkanya mungkin tidak terlalu material ketika dibandingkan kawan-kawan ini menyimpan data-data atau berkas-berkas penting di Google Drive, kan bisa dikelompok-kelompokkan. Kalau kata nih, oh e-sertifikat yang pernah saya dapatkan itu di satu folder sendiri, catatan-catatan di Kompasiana di satu folder sendiri, dan seterusnya. Nah, bagaimana fase pertama ini harus dilakukan? Mengumpulkan bahan baku dari lapangan, ini pastinya berdasarkan kegiatan kawan-kawan, tidak perlu mengada-ada. Jadi dalam konteks ini adalah data lokasi spesifik, tanggal kejadian spesifik, daftar peserta atau orang-orang yang terlibat, itu juga perlu dibuat catatannya. Kemudian ketika bukti visual itu taruh kata nih, oh ada foto, ada apa eh, video dan seterusnya, itu bisa juga menjadi penting untuk dilakukan penghimpunan data bahan bakunya, kemudian substansi atau ceritanya ini tentang apa dan seterusnya, ini perlu menjadikan satu catatan yang harus dibuat. Nah, mengubah catatan menjadi artikel ilmiah populer, jadi ini ketika ketika dibuat di Kompasiana, saya condong untuk mengajak kawan-kawan membuat ini dalam format ilmiah populer. Nah, catatan lapangan ditambah struktur format, maka sudah menjadi artikel ilmiah populer. Sulit itu Pak D, bla 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 dan seterusnya. Nggak ada yang sulit karena sekarang sudah ada alat bantu dengan AI, mamanya dengan ChatGPT atau Gemini, kawan-kawan bisa membuat itu. Tapi cara ininya Pak D menulis bla 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 dan seterusnya, tidak punya bayangan, ya nggak perlu membayangkan, tinggal melakukan aja. Kita sudah siapkan chat agent GPT kita yang narator desa itu, kawan-kawan tinggal cerita aja,
cerita semua kegiatannya. Kalau sudah ada catatan ya catatan-catatannya dilampirkan. Kalau enggak ya ketik aja apa-apa yang kawan-kawan punya, kemudian perintahkan untuk membuat artikel ilmiah populer selesai. Nah, dalam konteks ini melewati fase filter kurasi dari tim editor itu dari TV Desa, maka kemudian konten-konten yang di Kompasiana dengan hashtag tagar Kompasiana Desa di judul artikelnya itu kemudian akan dilihat apakah ini layak untuk kemudian kita olah data kemudian jadi konten. Nah, sampai hari ini karena belum terlalu banyak yang memanfaatkan, maka hampir setiap artikel Kompasiana Desa, eh, artikel dengan hashtag Kompasiana Desa, selalu kita usahakan untuk menjadi konten di channel TV Desa. Tetapi ketika sudah semakin banyak, ini kita pasti akan pilih-pilih karena setiap proses editing makan waktu dan makan apa artinya ada orang yang harus menangani dan seterusnya itu juga kos yang harus kita kita pikirkan di tim dari TV Desa. Jadi apakah cerita itu inspiratif, apakah itu relevan, apakah itu memberikan solusi, kemudian baru kita bicara apakah ini layak atau enggak. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang mulai belajar menulis atau menulis di Kompasiana dengan hashtag Kompasiana Desa, mungkin saat ini apapun yang kawan-kawan tulis akan jadi konten. Tetapi ke depan mungkin tidak akan seperti itu, kita pasti akan melakukan kurasi yang layak untuk kita jadikan konten. Nah, efek pengganda dari teks menjadi aset visual ini seperti apa? Jadi, ketika sudah publish dari artikel, maka kemudian ini akan menjadi dokumen dari dokumen yang akan jadi rujukan dari TV Desa untuk membuat konten. Jadi kalau video liputan ini lebih pada ya berarti berita-berita kegiatan umpamanya. Nah, ketika kemudian kok ini menarik ini artikelnya menarik, kita bisa jadi akan kita buatkan semacam podcast diskusi dan ini kita lakukan ketika ada artikel-artikel yang menarik, kita jadikan itu sebagai konten untuk podcast desa yang sudah ada di kita. Kemudian untuk beberapa kita kemudian bikin short videonya untuk kemudian membuat orang tertarik untuk menyaksikan konten-konten kita dan kemudian ada hal yang lain yang sebenarnya ini mungkin lebih pada saatnya nanti akan seperti ini adalah membuat infografis edukasi. Nah, membuat infografis edukasi ini seperti apa dan seterusnya, ini biarkan bagian-bagian kawan-kawan produksi, editor yang kemudian memikirkan itu, kalau dalam konteks agenda terpilih diadaptasi di TV Desa. Tetapi kalau kemudian kawan-kawan ingin melakukan sendiri atau ingin membuat konten sendiri, itu juga bukan hal yang dilarang. Kan kira-kira seperti itu. Jadi dengan memiliki 4 nyawa baru sebagai mediumnya atau media untuk kita mempublikasi apa yang kita kerjakan. Nah, distribusi masif yang kemudian ini punya dampak di luar wilayah geografis desa, maka kita bisa lihat ketika bicara membuat artikel di Kompasiana, akan menjadi siaran di konten di TV Desa, akan menjadi arsip di YouTube. Jadi seperti yang kemarin saya sempat japri ke Kang Iman, umpamanya Kang Iman menyampaikan apa mencoba menggunakan channel TV Desa Banyumas untuk kemudian memberikan komentar dan seterusnya. Saya sampaikan ke Kang Iman, Kang, ini zaman bikin zaman kan punya akun pribadi. Jadi akun pribadi itu lebih pada yang nama kita yang ada di situ. Dan kemudian itu memang secara spesifik untuk keperluan portofolio kita. Saya menyarankan silahkan di-download konten-konten yang dari TV Desa yang itu adalah bagian dari cerita pendamping yang kita buat dari artikelnya Kang Iman, silakan di-download dan di-re-upload di channelnya Kang Iman. Ini
satu opsi. Opsi yang lain apa? Opsi yang lain dari channelnya Kang Iman, kemudian membuka konten yang dari kita, kemudian itu dijadikan satu playlist. Jadi Kang Iman nggak perlu download, tapi masuk dalam playlist. Kira-kira kan seperti itu. Bisa juga kemudian ini menjadi konten-konten untuk keperluan di Facebook. Kalau ada yang suka Instagram juga bisa dijadikan di Instagram. Nah, mungkin kalau di website, ah, di teman-teman TPP kan ada itu apa kabar pendamping atau apalah yang kemudian ya, itu akan dipublish di medianya Kementerian Desa. Saya nggak tahu persis, kawan-kawan yang lebih paham itu. Jadi kira-kira dengan 6 luasan sebaran seperti ini, pastinya yang akan membaca, menonton atau mendengarkan cerita kawan-kawan ini pastinya tidak hanya orang di desa itu aja, tapi sudah akan melintas di luar desa. Jadi karya kawan-kawan ini tidak cukup selesai di meja laci, mungkin catatan di balai desa karena kegiatan pendampingan dilakukan oleh TPP atau kemudian hanya catatan di DRP, tapi kemudian mendistribusikan secara serentak ke ekosistem digital yang ada. Nah, kemudian kita bicara tentang apa galeri atau etalase dari seorang yang profesional. Nah, bisa dilihat di sini galeri karyanya itu himpunan tautan dari artikel Kompasiana dan video di TV Desa. Kemudian di sini ada repostirasi bukti. Jadi bagaimana dokumen-dokumen itu menjadi bukti dari kerja kawan-kawan, kemudian arsip yang kemudian kalau ada kalau kata nih mendapatkan sertifikat dan seterusnya, nah itu perlu disimpan di arsip. Kalau tadi kita bicara Google Drive, ya simpan rapi di Google Drive. Jadi ketika kemudian ada kebutuhan-kebutuhan apa ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kawan-kawan cukup menyampaikan linknya aja. Oh ini kumpulan e-sertifikat. Nah itu tinggal dari Google Drive kawan-kawan kan bisa membagikan. Jadi dikasih link ke siapapun yang punya link, bisa langsung mengambil data-data e-sertifikat kita. Di Google Drive kita bisa mengatur apakah itu publik bisa mengakses atau orang bisa mengakses, atau kemudian itu tidak bisa diakses hanya untuk keperluan kita sendiri. Nah itu bagian dari cara kawan-kawan untuk kemudian mengelola konten itu. Nah, kalau kita lihat dalam proses ini, maka ada catatan bukti, rekam digitalnya, kemudian ketika kemudian ada kebutuhan-kebutuhan sertifikasi, maka datanya sudah siap, tidak perlu repot cari ulang, gitu kan. Kemudian ketika ada peluang karir, maka kemudian itu juga akan menjadi lebih dimudahkan karena datanya jelas, bukti-bukti kinerjanya jelas. Kemudian ketika lebih jauhnya ini akan menjadi warisan pengetahuan untuk seluruh desa di Nusantara ini. Artinya untuk rekan-rekan sejawat akan menjadi satu catatan, oh ternyata langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa dan contohnya. Nah inilah siklus reputasi yang tumbuh berkelanjutan. Jadi dari yang tadi kita sampaikan, semua itu menjadi satu aset, dari keringat menjadi aset gitu kan. Kemudian ada profesional yang terbentuk, kemudian menghasilkan reputasi, menghasilkan kepercayaan yang tinggi, memberikan lebih akses yang lebih baik dan meningkatkan otoritas saat kawan-kawan ini kembali mendampingi desa. Kira-kira itu garis tumbuhnya berkelanjutan. Ekosistem ini bukan garis lurus tapi mesin yang bergerak dalam konteks karir. Karena kan mungkin tahun ini ada prestasi apa, ya tahun berikutnya kan ada catatan lagi dari keringat-keringat atau kerja kawan-kawan ini jadi aset, kemudian nambah lagi catatan-catatan keberhasilan. Nah, dari sini yang ingin kita sampaikan adalah mulai membangun jejak digital Anda hari ini. Jadi jangan biarkan kerja keras
kawan-kawan ini hilang tanpa jejak, kemudian satu kegiatan, satu catatan, satu artikel untuk menjadi satu inspirasi. Nah, dalam catatan ini menjadi 3 poin pentingnya adalah bagaimana mengenali Kompasiana, bagaimana TV Desa melakukan amplifikasi kawan-kawan, dan bagaimana kawan-kawan TPP memanfaatkan medium-medium untuk memberikan cara apa menyampaikan catatan dari kerja kawan. Saya pikir itu Mas Panudi antaran yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau tadi Mas Panudi menanyakan 15 menit itu ceritanya kayak apa, nanti kita bisa praktekkan cukup 15 menit membuat satu catatan yang itu akan bisa didistribusikan ke keperluan-keperluan yang lain. Mungkin itu Mas Panudi untuk antaranya, untuk selanjutnya kita bisa tanya jawab, dan nanti juga kalau memang sudah cukup dengan apa pertanyaan-pertanyaan atau informasinya yang bisa tersampaikan, nanti kita lanjut ke prakteknya. Jadi nanti kita meniti benar-benar, bener nggak sih Pak D ini ngomong 15 menit? Kan kira-kira kayak gitu kan. Yang jadi pertanyaannya Mas Panudi, wah apa bener 15 menit? Jangan-jangan malah menghabiskan waktu yang lama untuk urusan membuat catatan. Bayangkan Mas Panudi dan kawan-kawan ini seminggu cukup bikin satu artikel. Artinya kan malah seminggu cuma menyiapkan waktu 15 menit untuk kemudian membuat catatan yang itu meningkatkan profesionalitas kawan-kawan karena punya portofolio. Kan kira-kira kayak gitu. Mungkin itu dulu Mas Paludi. Nanti kita mulai perbincangan. Nah, kita obrolin kalau memang ada. Kalau tertarik untuk kita praktek, nanti kita praktek. Ya, terima kasih Pak Drekoco. Ini kawan-kawan tadi udah apa itu dijelaskan oleh Pak Drekoco kaitannya dengan apa itu eh, catat dari beberapa 4 plafon atau 6 plafon tadi yang kaitannya dengan digitalisasi. Saya kira ini sangat relevan ya untuk semuanya lah, tidak hanya TPP, rekan-rekan semuanya yang punya kegiatan apapun, tapi menarik saya kira. Ya, rekan-rekan, eh, silakan untuk ketika akan menanyakan atau katakanlah atau sharing kaitannya dengan pengalaman atau yang lain. Saya kira kawan-kawan kami persilahkan untuk raise hand pada saat ini. Ini sudah hadir itu Mas Bambang kayaknya. Mas Widodo Bambang, Mbak Lina juga sudah hadir. Mungkin monggo kawan-kawan, silakan untuk raise hand. Oke, mungkin Mas Widodo Bambang, belum mana ini. Mbak Lina, Mbak Lina dari Banyumas nih. Anu Pak D, saya sambil nunggu kawan-kawan, saya kira kan apa itu, ya tadi kan 1 minggu, katakanlah eh, mungkin dari kegiatan selama 1 minggu, mungkin yang paling kalau seandainya katakanlah mau ditulis itu yang paling menarik dari 1 minggu itu kan kegiatan apa yang terkait mungkin kalau kita TPP mungkin kegiatan TPP tidak mungkin tidak di apa itu diringkas semuanya 1 minggu seluruh seluruh kegiatan umpamanya selama Senin sampai Jumat tapi kira-kira akan dipilih salah satu kegiatan yang cukup menarik cukup unik atau apa itu Pak Di biar katalah eh, kalau seluruhnya mungkin ya bisa saya tapi kayak yang menarik atas dari sekian bisa saja ada yang menarik atau gimana itu Pak Di? Mas Paludi, jadi yang harus dipahami adalah jangan kita berorientasi pada kemudian berapa banyak orang yang membaca. Jadi Mas Paludi jangan terobsesi atau terpikir bahwa kalau aku nulis harus banyak yang baca. Itu nggak perlu. Karena keperluannya kan Mas Paludi membuat catatan pribadi, membuat catatan kinerja Mas Paludi.
Ngapain memikirkan orang lain, berapa banyak yang baca, berapa banyak yang nonton, kemudian akan dapat duit apa dan seterusnya. Yang harus ditata adalah apa ya? Cara berpikir kita bahwa ini adalah catatan dokumentasi kita. Kira-kira itu. Jadi nggak perlu berpikir kok subscribe channel YouTubeku cuma segini, nggak nambah-nambah. Jangan itu dipikirkan, itu malah jadi beban. Jangan kemudian kita pengen bahwa banyak orang yang baca, banyak yang memberikan komentar. Ya nggak ada yang baca juga nggak apa-apa. Orang keperluannya adalah membuat satu catatan dari apa-apa yang saya lakukan. Saya share ya Mas Paldi ya. Nanti sambil kawan-kawan yang ada di sini silakan kalau yang punya risalah atau mungkin daily report berapa dalam satu minggu. Saya nggak tahu daily report itu kayak apa. Tapi kalau yang punya ringkasan satu minggu coba disiapkan nanti kita kita jadikan alat untuk praktek. Tapi saya ingin membagi ke kawan-kawan tentang ini yang channel pribadi ya Mas Paldi ya. Jadi ditulis di itu Suryo Koco, Suryo Putro. Nah ini channel YouTube pribadi saya nih Mas. Jadi subscribernya dari dulu cuma 1780. Apakah kemudian saya nyesel ini kok nggak tumbuh-tumbuh sementara saya punya apa? Saya mengelola channel yang ribuan dan seterusnya. Nah di sini Mas Panudi bisa lihat bagaimana saya mengelompokkan. Oh ini untuk audio, aktivitas saya ada di media, gerakan politik saya kumpulkan di sini, saya jadi host, saya pasang di sini acara keluarga, kemudian saya bikin playlist gerakan tentang rokok dan tembakau, kopi dan jalan-jalan, kemudian seputar desa. Ini kan orang akan jadi tahu bahwa oh iya Suryo Koco ini apa bicara tentang desa dan seterusnya. Kayak apa sih yang kemudian dibicarakan tentang desa, orang bisa ngeklik di sini. Ngeklik di sini kita apa bisa dilihat, oh ini playlistnya. Apa sih kegiatan tentang desa yang kemudian di apa ada Suryo Koco di situ, diklik di sini seputar desa yang kemudian saya ada di sini. Saya Mas Panudi bisa lihat ini. Saya jadi apa ngobrol tentang desa di radio apa X channel umpamanya. Kemudian ada juga apa eh, desa fiktif hanya terjadi kalau ada permainan elit Pemda. Ini kan ketika saya wawancara dengan radio apa Trijaya FM umpamanya. Kemudian bicara tentang status perangkat desa. Ini kok ada status perangkat desa apa sih yang diomongkan umpamanya. Orang bisa ngeklik di sini. Apakah saya peduli ada berapa orang yang nonton? Nggak peduli. Tetapi di sini bisa terlihat. Kalau kata nih kita ngeklik di sini, ini saya pakai akun lain ya, artinya orang orang luar yang nonton. Loh, kita di sini bisa lihat bahwa kemudian di sini disebutkan ada acara di Binagraha, Istana Kepresidenan gitu kan. Di sini saya tulis tanggalnya berapa. Nah, kemudian di sini ada audionya. Karena kebetulan saya tidak menggunakan kamera video, maka Coba saya dari hanya TV Desa menyampaikan audionya. menyangkut uh, status dari teman-teman perangkat desa yang kemarin diterima oleh Komisi 2 dan disampaikan bahwa akan adanya apa penyetaraan perangkat desa dengan ASN. Mohon tanggapannya Pak, karena teman-teman perangkat desa banyak sekali berangkat dengan kejelasan kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih Pak Putri dari TV Desa. Kemudian yang berikutnya, ini status perangkat desa. Nah, sekali lagi, dalam Undang-Undang ASN itu kita hanya mengenal dua status pegawai. Satu yang namanya pegawai. Nah, kira-kira kan artinya kan orang nggak bisa mengelak bahwa Suryo Koco pernah mempertanyakan status perangkat desa
di forum di Binagraha. Dan kemudian kita juga bicara bahwa kalau kata nih, oh bicara dana desa dan seterusnya, pernah ngomong di mana sih dan seterusnya. Ini berapa tahun yang lalu ada buktinya. Jadi ini kegiatan, ini modalnya cuma foto sama kemudian kita melakukan recording acara, Mas. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat, kalau kata kemudian ada bicara tentang kapan sih mulainya bicara tentang desa dan seterusnya, kebetulan saya menyimpan beberapa dokumen-dokumen yang saya dapatkan ketika kemudian saya menjadi narasumber atau menjadi bagian dari satu program televisi saat itu kita diundang jadi menjadi narasumber umpamanya. Karena dokumen ini orang tidak bisa mengelak. Artinya orang nggak bisa mengelak itu pada akhirnya ya ini akan menjadi satu bukti dari apa yang kita lakukan. Jadi di sini Mas Panuri bisa lihat. Ini adalah sekretaris desa. Jangan pamong desa. PP. Ya. Atau gajinya Baik. itu disubsidi oleh punya hukum dalam pamong PNS yang dilakukan oleh orang-orang desa. Pertanyaannya akan seperti itu. Kebijakan akan terus jalan. Karena apa? Perda akan disusun berdasarkan PP. PP mengamanatkan bahwa PNS yang diisi oleh PNS hanya sekda. Dan perda bicara seperti itu. Ya, sehingga pada akhirnya beberapa waktu lalu dari para dinas sendiri menuntut agar Presiden meminta maaf karena statement yang diberikan dan juga menuntut agar Mendagri untuk turun. Sudah seperti itu. Jadi gini, Mas. Saya coba berikan satu gambaran. Proses kita dari kita berangkat 150, berangkat 2.500, terakhir kita berangkat sekitar 20.000, itu banyak sekali janji-janji menteri yang tidak diselesaikan, tidak dibuktikan. Iya. Dari kita diberi waktu untuk dialog, isi minimalnya itu adalah peraturan menteri atau keputusan menteri supaya bisa jadi program, dan itu tidak berlaku. Memegang surat edaran menjadikan dasar untuk kebijakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita punya dokumen-dokumen yang seperti ini, apakah kemudian ada yang bisa mengelak bahwa Suryo Koco ini melakukan pendampingan terhadap gerakan-gerakan itu? Kan nggak bisa, Mas. Nggak bisa, orang nggak bisa mengelak atas itu. Ketika kemudian saya punya dokumennya rapi seperti ini, gitu kan, orang bisa melihat, oh ini dulu waktu itu umpama nih, kita jadi menjadi host dari satu acara. memang terpaksa. Saluran-saluran yang dilakukan secara cermat. Nah, oleh karena itu, ekonomi bukan hal yang bareng. Paling lebih tinggi ekonomi berkurang sedikit. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kira-kira Mas Paludi bagian-bagian yang kemudian kita bisa lihat ini adalah portofolio atau catatan rekam jejak yang tidak bisa terelakkan. Nah, ketika kemudian saya menggunakan banyak media, kita coba lihat sekarang umpama nih di Google ya, kita cari nama Suryo Koco, Suryo Putro. Umpama nih kita googling di sini diketik nama Suryo Koco Suryo Putro. Kita akan bisa melihat bahwa oh saya punya akun di LinkedIn. Kemudian dari sini bisa terlihat oh ini YouTube-nya, oh ini Kompasiana gitu kan. Kemudian ini akun Facebook-nya. Kemudian ini akun Instagram, ya kan? Kemudian ini ada akun-akun yang lain. Ini media WordPress yang saya punya. Ini kawan-kawan bisa kemudian membuat semua dokumentasinya itu di WordPress umpamanya. Saya mengarahkan ke WordPress karena buat saya WordPress itu paling gampang dan paling sederhana, tidak repot. Nah, kemudian di RRI juga ada nih karena kita berkegiatan maka akan
terrecord di media-media yang lain. Jadi kemudian ini ketika saya membuat link untuk asisten desa juga terlihat di sini. Saya pernah bikin website khusus saya dan seterusnya. Di sini terlihat semua, Mas. Apa-apa yang kemudian kita pernah ada di media-media ini terlihat di sini. Nah, jadi gitu, kawan-kawan. Kira-kira apa-apa yang kemudian manfaat yang bisa didapatkan manakala kita melakukan digitalisasi dari dokumen-dokumen yang kita punya. Nah, mungkin itu Mas Panudi. Nah, ketika tadi Mas Panudi, Pak D selama seminggu kegiatan kan nggak mungkin kemudian semuanya menarik. Menarik dan tidak menarik itu kadang-kadang kemudian kita yang membuat frame-nya sendiri kan kira-kira gitu Mas Panudi. Catatan pentingnya adalah yang dilakukan kawan-kawan ini bukan untuk mencari subscriber, bukan untuk mencari viewer yang banyak dan kemudian mendapatkan respon dan menjadi sesuatu yang yang viral dan seterusnya. Yang perlu dipikirkan adalah membuat dokumentasi perjalanan, membuat dokumentasi aksi, membuat dokumentasi inspiratif dari desa kawan-kawan dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu yang saya bisa sampaikan. Dan nanti kalau memang kawan-kawan tertarik untuk mau lebih lanjut, caranya kayak apa sih? Kemudian kemudian 15 menit bisa jadi catatan. Kita coba berikan respon ya Mas Panudi yang ada di Ya, chat. ya. Dalam penulisan artikel di Kompasiana Desa, apa harus kegiatan update terbaru? Oh enggak, Kompasiana Desa itu sebenarnya lebih pada gini. Kawan-kawan bikin akun Kompasiana, kemudian bikinlah catatan di situ. Selama catatan itu tidak berisi kebohongan, selama catatan itu tidak berisi sara, selama catatan-catatan yang ada di situ itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Kompasiana, nggak ada isu, nggak akan ada masalah. Mau nulis apa aja boleh di situ. Orang mau nulis puisi aja boleh, orang mau nulis cerpen aja boleh, apalagi menulis catatan harian itu sangat diperbolehkan di situ. Dan di situ ada kategorinya. Kemudian Yaksan boleh tidak minta akses menulis di Kompasiana. Loh, setiap orang bisa membuat akses di Kompasiana. Kita coba ya, ini supaya kawan-kawan juga mendapatkan gambaran. Saya akan share lagi, share screen lagi. Kompasiana.com. Jadi Kompasiana Desa itu bukan kemudian kita membuat website khusus ya, enggak Mas. Kawan-kawan harus paham, kita memanfaatkan Kompasiana. Jadi kita memanfaatkan Kompasiana. Mungkin beberapa kawan-kawan di sini sudah ada yang menulis di Kompasiana. Nah, ini umpama nih kawan-kawan belum punya saya coba ketika anggap kata saya keluar dulu supaya nanti kawan-kawan bisa memulai ya. Nanti contoh mulainya kayak apa. Nah, di sini ya. Kompas kompasiana.com. Jadi kompasiana.com. Nah, Kompasiana kita cari di sini begitu ketemu ini kita ambil masuk di sini ya di Kompasiana lah teman-teman bisa kemudian kalau belum punya jadi klik pertamanya di masuk gitu masuk nanti di sini akan ada nih kemudian Anda mau pakai apa dan seterusnya akunnya. Nah, di sini yang paling gampang kalau kata kita pakai Google deh ya kan tinggal ngeklik Google aja oke lanjut sebagai media komunikal mamanya karena saya pakai akunnya akun yang baru maka di sini selamat datang di media Kompasiana kan udah langsung masuk nih di sini belum masuk ya di sini udah masuk nih ya jadi langsung kita udah punya akun nih ya kan nah kawan-kawan yang menjadi penting adalah
kita melengkapi data-data yang ada di situ. Minatnya tentang apa ya kita kasih aja supaya nanti kita bisa mendapatkan konten-konten dari kalau kata nih saya minat di konten kreator, saya minat di apa gaya hidup, saya minat di apa literasi mamanya. Kemudian dari sini kalau kata saya minat di ekonomi, ya kan? Langsung berikutnya. Ini tinggal dilengkapi aja. Apakah mau join di komunitas, nah, bisa dicari taruh kata nih. Kan kita ada yang komunitas apa? Komunitas yang Kompasiana Desa kan ada. Tinggal dicari aja komunitas apa desa di komunitas Kompasiana Desa, tinggal dicari. Oke, kita lewati aja yang ini. Begitu kita lewati, udah masuk kita udah masuk punya akun Kompasiana. Nah, akan lebih bagus profil kawan-kawan. Jadi apa ini karena memang risikonya gratisan yang selalu ada ini ya, selalu ada apa, selalu ada iklan-iklan dan seterusnya. Nah, kawan-kawan bisa melengkapi data-data dari profilnya. Jadi taruh kata di sini kita lihat di pengaturan nanti. Nah, di pengaturan inilah kemudian dibuat lengkap data-datanya. Jadi apa alamat emailnya udah benar, sudah dikunci sama mereka. Kemudian informasi-informasi di sini perlu deskripsi Anda ini siapa, kemudian namanya siapa, nah ya kan, kemudian isi lengkap jabatan atau apa yang telah menjadi capaian atau instansi kita ditulislah di sini tenaga pendamping profesional apa TLD atau PD atau TA kabupaten di mana dan seterusnya. Nah, di deskripsi ini kita bisa ceritakan lebih detail. Jadi kita buka apa? Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh yang bercontoh Kompasiana yang akun saya mau. Kita cari di sini Suryo Koco. Coba cari nama Suryo Koco development. Nah, di sini sedang dilakukan pencarian nama Suryo Koco. Nah, nanti kita lihat nih, oh, Suryo Koco yang Kompasiana. Nah, ini kan, ini saya punya dua ini. Akun ini sekarang udah jalan, nggak bisa saya akses karena saya kehilangan apa akses email saya yang saya daftarkan. Kalau kalau kata nih Suryo Koco yang ini kita lihat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya menceritakan. Jadi menulis di sini, ini ditulis gitu kan. Saya ini siapa dan seterusnya. Ini keperluannya apa? Keperluannya lebih pada memberikan portofolio. Ketika orang baca tulisan Suryo Koco, dia jadi tahu bahwa Suryo Koco ini berbagi pandangan tentang desa, koperasi, kopi, tembakau, dan perantauan untuk Indonesia. Aktif di organisasi apa? Koperasi Kode Indonesia, bla bla bla. Tulis aja. Karena ini bagian dari portofolio kita. Jadi kawan-kawan umpamanya menulis di sini sebagai tenaga pendamping profesional dari kapan dan seterusnya, kemudian aktif di mana dan seterusnya, tulis saja di sini. Keperluannya apa? Keperluannya ya tadi, karena kita sedang profiling diri, kita sedang menyiapkan portofolio, tulis di sini. Ini tulisan di sini kan bisa cukup banyak ini. Nah, ini tulis saja di sini, lengkapi domisilinya dan seterusnya. Kemudian tanggal lahirnya. Kenapa kita perlu menyampaikan ini? Ini bagian-bagian dari kita ini orang yang sangat terbuka. Karena bicara tanggal lahir dan seterusnya, kan mereka punya kebijakan bahwa ini hanya kita yang apa hanya untuk keperluan Kompasiana aja, Kompas bukan untuk kita. Profesinya apa,
pilih di sini dan seterusnya gitu kan. Kemudian kita punya akun YouTube dipasang di sini, Twitter dipasang di sini. Keperluannya apa? Data-data itu dipasang, keperluannya adalah ketika kemudian sudah punya artikel kayak gini, semua media sosial kita nongol di sini. Ketika ini diklik, ya, ini masuknya kemana? Masuknya ke TikToknya Suryo Koco, ya kan Mas? Jadi nggak perlu pusing-pusing bagi link dan seterusnya. Anda datang ke Kompasiana, semua datanya, semua data sosmednya Suryo Koco ada di sini. Nah ini sama juga ketika kawan-kawan, semua data sosmed kawan-kawan publikasikan di sini. Apakah kemudian saya resah karena followernya saya cuma 145? Enggak ada masalah. Mau 2 yang follow dan seterusnya, karena itu adalah bagian yang kemudian akan menjadi kumpulan dari catatan perjalanan kita. Nah, taruh kata nih kawan-kawan, apa ingin memulai menulis, ya kan? Ini ada pengaturan dan seterusnya. Nah, kalau kawan-kawan ingin mulai menulis, ya kan, di sini langsung, oh tadi pengaturan data dan seterusnya belum disimpan, dilakukan simpan, udah. Nah, ini ada bagian-bagian yang kemudian keterangan ini harus diisi dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita coba praktek untuk yang kita lihat kalau dengan akun yang sudah ada. Kayak ini saya sudah punya akun, maka ketika menulis, ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Bisa saja masukkan kategorinya, kategori apa. Di sini ada pilihannya. Kalau kata ini kategorinya adalah diary. Jadi karena ini catatan harian ya masuk aja diary. Udah selesai. Tulis judulnya, tulis ini dan seterusnya. Nanti tinggal dipublish. Kira-kira itu untuk apa? Untuk kawan-kawan ya. Untuk kemudian bisa melihat. Semoga ini bisa membantu. Begitu gampangnya punya akun di Kompasiana, tinggal nanti jadi kawan-kawan bisa lihat di sini. Yang dimaksudkan Kompasiana Desa itu apa? Nanti kalau kawan kan sudah punya akun ini, kawan-kawan bisa langsung melihat di sini. Oh, gabung ke Kompasiana Desa. Nah, contoh yang kemudian saya buat umpamanya ini apa kalau ini kan video, taruh kata ini ya. Ini di bagian judul ini dipasang ini. Udah itu aja catatan pentingnya. Kompasiana Desa, udah itu catatan pentingnya. Kenapa perlu itu? Karena ketika tim kita ini akan mencari, itu menjadi lebih gampang. Mencarinya itu cukup ditulis Kompasiana Desa, langsung dicari. Oh ini apa? Tadi 2 jam yang lalu Imanuddin membuat catatan, gitu kan. Kemudian ini Wihalo membuat catatan, ada Kompasiana Desanya. Kemudian Fajar Puger, dia membuat apa, mengupload di Kompasiana. Udah. Nah, di kita nanti tinggal kemudian mencari, membuka dan seterusnya untuk jadi konten. Kontennya kayak apa kan kira-kira kayak gitu. Nah, kontennya ya kayak gini mama nih apa yang punyanya Iman umpamanya. Ini kita akan membuatkan konten tentang cerita pendamping. Bisa. Berjumpa kembali bersama saya Ana di program Membaca Kompasiana Desa, salah satu program unggulan TV Desa yang menghadirkan berbagai inspirasi, praktik baik, dan gagasan pembangunan desa dari para penulis Kompasiana bertagar #Kompasiana Desa. Pada episode kali ini, kita akan membaca artikel berjudul Diskusi Petani di Sawah, Perkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Desa, karya Imanuddin ST. Penulis menggunakan akun Kompasiana Imanuddin ST. Beliau merupakan tenaga pendamping profesional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sekaligus pendiri dan pengelola TV Desa Banyumas, pegiat SDGs Desa, serta leader SDGs Akademi Indonesia, hasil kolaborasi Tanoto Foundation, Bappenas, dan UNDP Indonesia. Konsistensinya menulis tentang pembangunan desa menjadikan berbagai artikelnya sebagai referensi bagi pemerintah desa. Seringkali
Oke ya, jadi kira-kira seperti itulah. Ketika kemudian ada akun ada artikelnya, kita kemudian mengambil artikel itu dijadikan konten untuk TV Desa. Ketika kemudian ngapain itu yang untung nanti TV Desa, ya nggak usah dikasih tagar Kompasiana Desa juga nggak apa-apa. Anda bikin sendiri untuk jadi konten di YouTube Anda juga nggak apa-apa. Ini kan kita cuma saling bantu aja, saling mendapat manfaat. Kita nggak perlu sibuk cari-cari artikel atau membuat konten dengan topik-topik tertentu dari kawan-kawan yang kemudian kita buat konten yang kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya ketika konten itu kemudian ada di channel kita, otomatis ketika ada orang yang mampir dan seterusnya, dia kemudian mendengarkan apa yang dibacakan oleh pembaca narasi tadi itu kemudian orang jadi kepikiran ini Iman ini yang mana sih? Oh di Kompasiana akunnya ini. Kita menginformasikan akun yang kemudian sedang kita baca itu akun siapa, dia siapa dan seterusnya. Ini jadi portofolio lah. Ketika kemudian Iman taruh kata nih, oke, di-download kemudian di-upload di channel pribadi bisa jadi. Atau saya tidak pengen download, tinggal buka dengan akunnya Iman, kemudian Iman membuka tayangan-tayangan itu dimasukkan ke playlist. Udah selesai. Akan ada data-data playlist yang itu ada dari channel YouTube lain. Kira-kira itu Mas Manudi yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau kemudian kita akan coba praktek dengan 15 menit, ini kan waktunya tinggal 15 menit nih Mas Manudi. Praktek dengan 15 menit, sekarang kita coba siapa yang punya catatan yang bisa di-share di kolom chat, nanti kita coba bikin artikel di Kompasiana yang tidak butuh waktu maksimal waktu 15 menit, kawan-kawan sudah bisa langsung upload. Nanti saya coba praktekkan upload di akun Kompasiana saya. Silakan. Ada yang punya dokumen Silakan kawan-kawan. DRP, Yang punya dokumen. silakan dibagi di situ. Mas Nur Afriwal, silakan kalau punya informasi atau data kegiatan apa. Dalam file ini aja, dalam file Word aja di upload di sini. Yaksan silakan kalau ada, atau Arif Sukoharjo, udah file apa silakan diupload kegiatan atau oke kalau nggak ada kegiatan apapun itu. Oke, kalau waktunya ya kita coba praktek aja dari file yang sambil saya nunggu ya. Kalau ada sih lebih bagus. Saya kayaknya pernah dapat kiriman dari Mas Panudi yang kemarin ya Mas ya. Kemarin Apa? dapat kiriman dari Mas Panudi file apa? Oh, kemarin materi itu Pak Dia. Materi ya, Anu, materi apa? Bahan kemarin itu sosialisasi, sosial bahan sosial jadi indeks sosialisasi desa, pemutahiran. pemasaran indeks desa. Oke ya, kita kebetulan ada file dari Mas Panudi, kita lihat ada nggak? Oh kalau nggak ada yang bagi di sini, coba kita bikin ya Mas ya. Kita bikin punya file, kemudian pengen dibikin jadi artikel. Sepakat nggak kita coba nih? Silakan kasih komentar dulu. Ternyata nggak ada yang tertarik, malah aku buang waktu kan ini. Sepakat. Enggak, Lanjutkan, silakan. coba kita ini aja. Coba kita lihat ditulis di kolom chat, silakan ditulis sepakat apa nggak sepakat. Kita lanjut. Oke, sepakat. Mbak Lina sepakat, Mas Panudi sepakat. Saya tunggu sampai ada 10 lah. Ini Arif 1, kemudian Nur Afriwal 2, Panudi 3, Lina 4, Farid 6, Rohma 7, Widodo Sugeng 8, baru 8. 10 coba 10 tulis sepakat, ini baru 8 masih kurang 2. Tapi aja nulis meneh. Aja nulis meneh atau Arif mau wis tak hitung mosok nulis meneh. Arif udah aku hitung di atas tadi lah.
Udah belum? Oh, oke, yuk. Coba dua lagi. Ini dari 23 berarti kan harus sampai separuh lah ya. Oke, Novita. Novita. Lalu. Novita ya. Udah 10 Pak. Oke, wes 10 ya. Mas Paludi wes gregetan ini orang dari 10-10. Oke, kita coba ya. Supaya kita sudah bikin Mas apa link tree ya. Link tree narator desa. Jadi kita udah bikin link tree narator desa. Ini untuk alat bantunya. Jadi untuk alat bantunya udah di sini, ya kan? Jadi apa itu dan seterusnya di sini ada alat bantu. Nah, alat bantunya ada di sini. Kawan-kawan tinggal klik aja nih, asisten narator. Nanti akan buka ke apa? Akan membuka ke GPT. Ini mulai 17 apa 7.20 ya. Tunggu. Ini akses internetnya ini. Nah, ini udah. Ya, kan? Ini ada di sini buat artikel opini catatan harian namanya. Atau kemudian buat gambar thumbnail. Ini sebenarnya tidak harus dipakai, tinggal tadi kita punya ya, kita punya yang Mas Panudi kirim ke saya. Nah, ini formatnya PDF ini. Format PDF Mas Panudi. Ya ini ya Mas, sosialisasi ya Mas. Ini tinggal diklik aja, dimasukkan di sini di bagian tambah ini. Jadi di bagian tambah ini tinggal dimasukkan, klik, nanti menambah file. Nah, kalau sudah, cara yang apa, kemudian kita pengen bikin artikel, saya belum baca ini. Jadi Mas Panudi kemarin kirim ke saya belum baca. Dengan ngeblank aja kita belum baca, kita coba perintahkan sesuatu. Jadi buat artikel ilmiah populer untuk Kompasiana. Panjang artikel. Nah, ini kawan-kawan, saya mengarahkan untuk apa panjang artikel nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau panjang orang harus kayak ini contoh lah Kang Iman, Mama. Kang Iman kalau bikin artikel di Kompasiana itu panjang-panjang. Jadi kemudian ada sampai 10 halaman atau berapa halaman orang harus ngeklik satu-satu. Rekomendasi saya sih paling cuma dua atau tiga lah, 3 halaman. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, salah satunya kita membatasi panjang artikel, taruh kata 1.000 kata. Ya, langsung kita perintahkan, dia akan membuat. Nah, sampai 1 menit ya, dengan modal ini, kemudian dia sudah membuatkan data yang jujur, desa yang maju. Mengapa pemutahiran desa menjadi fondasi, bla 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 dan seterusnya. Nah, karena kita menggunakan narator desa, dia sudah otomatis ini ada Kompasiana desa di sini. Nah, ini udah ada gini nih, sepanjang 1.000, ya kan? Kalau Mama merasa kok terlalu panjang, ya kita tinggal perintah aja dirubah di sini. Oke, 1.000 kata terlalu panjang Pak D. Ya udah bikin 500 kata. Mau tinggal ngerubah di samping ngopi kan gitu. Yang mikir si GPT, ya kan? Nah, ini 500 kata. Sudah 500 kata, kalau sudah selesai, ya kan? Ini belum selesai. Kalau sudah selesai, tinggal di ini aja, di copy aja di sini. Seenak itu ya. Nah, kalau sudah ini, maka kemudian masuklah di akun kita. Di akun kita di sini nih.
mulai menulis, ya kan? Nah, mulai menulis tinggal kita taruh di sini, kita paste. Udah, segampang itu. Nah, ini yang menjadi kendala kita memang kemudian di sini adalah kita wajib nih menulis apa, memilih kategori wajib ya. Kalau nggak ada kategorinya nanti tidak akan ini, tidak akan bisa publish. Kemudian di sini di judul memang apa kita nggak bisa copy paste. Saya ingatkan kawan-kawan, jadi mama ini di copy, kemudian di paste di sini nggak mau. Untuk menulis judul kita harus tulis sendiri. Jadi umpama nih kita tulis indeks desa 2026 gitu kan. Kunci pembangunan berbasis Nah, di sini kita tulis Kompasiana Desa. Udah, selesai. Gitu aja. Yang bagian ini kita hapus nih. Kenapa? Karena sudah ada. Nah, kemudian yang lanjutnya apa? Yang lanjutnya tadi, oh ini perlu ada gambar Pak D. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Yang ini tadi ya. Ini tadi ya. Ini bahannya tadi. Nah, untuk bikin gambar gimana? Rekomendasi saya tinggal tulis saja. Buat gambar rasio 16:9. Saya merekomendasikan 16:9 kenapa? Karena dengan rekomendasi 16:9 kita jadi lebih memudahkan ketika kemudian kita akan mengambil untuk keperluan konten. Ya kan? Dengan apa? Tulisan judulnya apa? Ambil aja dari sini. Ya kan? Tapi ditaruh di sini, di bawahnya ini. Jadi shift enter, ditulis saja gini. Indeks desa 2026. Biar keren nih, apa? Langsung aja indeks desa, kunci pembangunan berbasis desa. Udah kita perintah buat gambar, langsung gini, dia langsung mikir, bikin gambar. Kalau pengen wajah kita ada di situ, tinggal pada saat kita membuat tadi dilampirkan gambar wajah kita. Ini makan waktu, kita tunggu nanti selesai dia gambar, kita tinggal ambil aja supaya membuktikan 15 menitnya ya Mas. Ini benar 15 menit orang. Ya tambah-tambah dikit ya. Jadi tadi mulainya 7.20 ya. Ini baru 7 menit. Kita nunggu proses ini, proses membuat gambar. Karena kenapa? Dia lama karena dia harus mikir dari data yang ada di sini akan dibikin kayak apa. Kenapa dia mikirnya lama? Karena kita perintahnya gampang. Perintahnya kayak gini aja. Akhirnya dia harus mikir panjang gitu. Tapi kalau mungkin apa? Nah, ini udah nih langsung keluar nih, ya kan? Nah, ini tinggal diklik kanan kemudian simpan. Simpan, kasih aja data indeks desa gitu. Oke, sudah kita simpan, sudah selesai. Ya, kalau ada yang pengen dirubah ya tinggal dirubah aja. Tinggal kita sesuaikan. Mama nih pengen ada foto saya, Mama. Ya kan? Nah, sampai ini untuk main-main aja yang ini. Ya. Eh, ini beberapa orang yang sudah ada di sini nih. Saya cari yang foto saya. Jangan pakai yang ini. Ya. Ini begitu saya tambah, tinggal perintah aja. Tambahkan gambar gambar orang terlampir
Mama, nggak usah pakai nama, oh, pakai nama ya. Mama Suryo Koco. Udah kita perintahkan, kita abaikan, nggak usah serius-serius banget yang itu. Nah, kita balik ke sini nih. Ya kawan-kawan, kalau sudah masuk di Kompasiana tinggal klik aja ditambah, di sini ada foto. Nah, foto ini kita ambil yang tadi yang sudah kita bikin, kita download. Ya. Nah, yang menjadi penting kawan-kawan di sini harus ada informasi penjelasannya. Nah, karena kita tadi pakainya GPT, saran saya tulis saja ilustrasi by ChatGPT. Nah, ya, ilustrasi menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian bagian-bagian yang di sini perlu kita cari teaser, umpamanya teaser yang menarik, ya kan? Nah, ini 150 karakter. Kita balik ke sini, kita ikuti perintah aja, ya kan? Nah, ini yang ada gambar saya udah langsung berubah ini, ya kan? Oke. Nah, kita bikin aja, buat teaser, ya kan? Sesuai yang ada di sana, 150 karakter. Ya, langsung dia akan bikin teaser 150 karakter. Apalagi yang harus diisi? Oh, ada tag ini maksimal 6, ya kan? Kita minta sekalian nanti. Tapi kalau dia sedang berpikir, kita jangan ada perintah yang lain. Nah, kayak ini udah, kita tinggal klik copy, kemudian di sini kita pasang paste. Udah. Sorry. Jadi ini berarti cara ngambilnya supaya tidak sama. Kita ngambil yang ini aja. Ini di copy, ya kan? Taruh di sini, di teaser. Nah, 150, dia cuma 143. Kemudian tag, buat tag 6 buah. Ini buat 6 tag. Pakai koma. Saya sarankan ada perintahnya pakai koma. Kenapa? Karena tinggal di copy, nanti mereka akan langsung masing-masing akan ada 6 tag dengan koma. Jadi ini udah ada, ya. Ini tinggal di copy, kemudian masuklah ke sini. Nah, ketika ini kita kasih udah langsung 6, ini udah selesai, ya kan? Jadi kawan-kawan bisa lihat sampai di sini. Kemudian kita kalau belum yakin, kita lihat dulu di preview. Reviewnya kayak apa? Oh, gambarnya kayak gini, ya kan? Kemudian tulisannya kayak gini. Kalau sudah oke, ya kan? Kalau sudah oke, maka kemudian ini tinggal di-publish, tayang. Oke, setuju, tayangkan. Selesai. Jadi dari awal tadi, nah memang tidak langsung nongol di sini, tapi kita tunggu waktu. Tapi kalau kemudian dicari di Kompasiana Desa, kayaknya sudah bisa nongol. Nah, udah nongol kan? Suryo Koco, ya kan? 19 detik yang lalu. Oh, ini tadi salah ketik nih. Tadi saya salah ketik, harusnya kunci jadi kunci, ya kan? Nah, ini tinggal dilakukan edit. Oh, ada yang salah, ternyata lakukan edit. Editnya di mana? Editnya di sini. Ternyata pikun gitu kan. Suryo Koco C jadi S gitu kan. Udah, kalau sudah tinggal disimpan. Kalau sudah ada ini tinggal disimpan aja. Nanti akan ada perubahannya sendiri. Jadi kira-kira itu, nah ini udah selamat. Nah nanti kalau dilihat sudah berubah. Jadi kawan-kawan sesimpel itu, tadi 720 sekarang
7.34 berarti 14 menit ya. 14 menit sudah membuat catatan. Itu tadi masih ada iseng-iseng tadi. Nah, yang seperti ini bagian yang teman-teman bisa pakai kalau kata oh foto pas kegiatan atau apa. Ini kita mempraktekkan menggunakan bahan materi presentasi yang saya tidak pernah baca. Akhirnya kemudian ada tulisan. Nah, tulisan ini yang perlu kawan-kawan baca cocok apa enggak dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat itu tadi kita 7.20 kita mulai, ini apa 7.35 berarti 15 menit. 15 menit udah jadi Mas. Materi atau konten-kontennya disiapkan, ya kan? Konten-kontennya disiapkan, catatan-catatannya disiapkan, tinggal kemudian bikin perintah ke GPT. Selesai, sesimpel itu. Saya pikir itu Mas Manudi, monggo kalau ada yang ingin berkomentar. Ya, dipersilahkan kawan-kawan yang mau berkomentar. Saya juga boleh. Maaf Pak Panudi, itu masuk ChatGPT yang seperti biasanya itu atau ada link khusus ya tadi ada narator? GPT seperti biasa bisa Mas. GPT seperti biasa bisa. Kalau kliknya langsung dari apa GPT yang dari narator desa itu biasanya akan sudah ada yang tadi apa hashtagnya Kompasiana Desa sudah kita siapkan di situ. Jadi sampean nggak perlu perintah pasang hashtag, udah ada hashtagnya. Udah. Kalau lain-lainnya sih sama sebenarnya. Pakai GPT yang Mas Widodo punya nggak ada masalah. Gitu Mas. Oke, matur nuwun Pak. Itu Mas Widodo Bambang. Ya. Saya kira kita sudah, kalau nggak ada yang berkomentar atau tanya, kita sudah di penghujung. Kita sudah 1,5 jam lebih ngobrol desa tentang katakanlah membuat digitalisasi laporan kita dalam waktu 15 menit. Tadi sudah disampaikan Pak Dikoco bahwa siapkan konten-kontennya. Saya kira kaitannya dengan link-linknya tadi sudah ada dan saya kira nggak sulit Pak. Saya kira itu. Disilakan Pak Dikoco untuk closing statement Pak Di. Oke, ini kebetulan ada di chat Mas Mursid ini untuk upload foto apa ada kriteria ukuran. Jadi tadi saya sudah sampaikan Mas Mursid ketika tadi kita membuat perintah foto ke GPT, saya merekomendasikannya adalah ditulis aja rasio 16:9. Jadi apa ukurannya itu adalah rasio 16:9. Artinya nanti akan posisinya akan potret dengan perbandingan 16:9. Kenapa saya merekomendasikan itu? Ini supaya posisi di Kompasiana itu enak dilihat. Kan ada yang bikin manjang ke bawah gitu kan. Nah, ini yang akan nggak enak dilihat. Ini hanya lebih pada enak dilihatnya aja. Nah, kemudian gambar sebisa mungkin yang menjelaskan kegiatan. Jadi mama nih, saya punya kegiatannya lebih dari foto-fotonya banyak Pak D gimana? Ya udah tinggal diklik aja ditambah foto ada 5 foto mamanya. Kemudian buat gambar rasio 16:9, 16 terus titik 29. Kemudian sampaikan apa yang ingin Anda buat dari foto-foto itu. Umpamanya dikasih diberikan judul apa. Itu nanti dia akan menyesuaikan dan membuat gambar yang sampean nanti kalau tidak puas tinggal minta ubah. Udah selesai. Kalau gratisan itu permintaan pengubahan gambar atau kita bisa menggunakan fasilitas bikin gambar ada pembatasannya. Tapi kalau kemudian pakai yang Go yang sebulan 75.000 itu agak lebih banyak. Kira-kira kayak gitu. Dan saya pikir itu kawan-kawan semoga memberikan manfaat dan saya berharap pada saatnya nanti ketika ada di googling kita cari
nama kawan kita yang tenaga pendamping di mana dan seterusnya, maka kemudian Google sudah bisa menemukan. Kenapa menemukan? Karena punya akun-akun media sosial, punya artikel-artikel di Kompasiana. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan semoga ini bisa lebih menambah profesionalitas kawan-kawan, punya portofolio yang kemudian itu dalam format digital dan kemudian kawan-kawan tidak perlu lagi kebingungan mencari dokumen-dokumen dan seterusnya. Tadi kita 15 menit untuk bikin artikel. Nah, sebenarnya artikel tadi ketika kita download, kemudian kita copy ke Word, maka file Word-nya bisa disimpan di Google Drive, dan kemudian diberikan catatan Kompasiana, tanggal berapa, dan seterusnya, sehingga kawan-kawan punya dokumentasi pemikiran kawan-kawan itu seperti apa, dan seterusnya. Sampai di sini, terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Salam sehat, salam bahagia untuk kawan-kawan dan keluarga. Salam Desaisme. Terima kasih Pak Dikoco dan kawan-kawan semuanya yang telah berpartisipasi pada ngobrol desa pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kaitannya dengan berbagai macam program yang ada di desa. Dan harapan kami silakan bergabung di ngobrol desa setiap pagi, Senin sampai Jumat jam 6 sampai selesai. Kita sudah di ujung, kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme. Waalaikumsalam. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.